Learning Center IONS ION. 네, 안녕하세요, 여러분. Hari ini kita ketemu lagi nih ya. Bareng saya, kita bakalan ikutan yang namanya Korean Online Free Class di IONS ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau lihat dulu nih, kira-kira ada nggak teman-teman yang mungkin nggak mendengar suara Sam atau suara Sam rada tidak terdengar dengan jelas, mungkin bisa dikirimin chatnya ke Sam. Suaranya nggak kedengaran, atau mungkin kalau Sam suaranya kurang terdengar, coba tolong kasih tahu ke Sam dong. Kira-kira suara Sam terdengar dengan jelas nggak ke teman-teman semua? Nah, oh, oke, sudah ada yang ngechat. Sudah terdengar. Apakah yang lainnya juga sudah terdengar? Atau hanya cuma satu orang saja yang mendengar suara Sam? Nah, kalau misalnya ada kendala nantinya kalau misalnya suara Sam tidak terdengar dengan jelas, Yorobun bisa langsung kirim chatnya ke Sam supaya Sam bisa mengatur ulang biar kita semuanya bisa belajar dengan baik ya, dengan nyaman juga tentunya. Oke, kalau gitu. Ya, oh, saya lihat di sini ada beberapa nama teman-teman kita yang ikutan kemarin free class juga. Oh, ada yang masih ikutan hari ini. Kayaknya ada juga beberapa nama baru. Sepertinya sih begitu ya. Coba kira-kira ada nggak yang baru pertama kali ikutan free class? Korean Online Free Class. Yang baru pertama kali ikutan coba say hi dong. Bisa ditulis di kolom chatnya. Saya pengen tahu kira-kira ada yang baru pertama kali nggak sih? Kalau saya mau lihat sih kayaknya ada nama-nama baru nih ya. Tapi ada juga teman-teman yang sebelumnya juga udah pernah ikutan. Hmm. Ayo sih, seneng banget nih. Wah, ternyata ada juga ya teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan kita di Korean Online Free Class hari ini. Oke, kalau gitu karena ada beberapa teman-teman yang baru, berarti nggak afdol kok dong kalau misalnya kita mulai tanpa perkenalan. Jadi kita harus perkenalan dulu. Karena tak kenal maka saya. Nah, kalau gitu, 안녕하세요. 저는 Elma Nasitri-ragoyo. Jadi nama saya adalah Elma. Teman-teman bisa panggil Elma Sam atau Yumi Sam. 왜냐하면 유미는 제 한국 이름이에요. Jadi Yumi itu adalah nama Korea Sam. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen manggilnya Yumi Sam boleh. Kalau misalnya mau panggilnya Elma Sam juga boleh. Semuanya welcome. Sam bisa menerima semua jenis panggilan. Nah, hari ini kita ketemu lagi di Korean Online Free Class di hari kedua di bulan Januari ini. Kemarin kita udah belajar juga di hari yang pertama, ada teman-teman juga yang ikutan ya. Kemarin kita udah belajar apa sih coba yang kemarin ikutan? Masih ingat nggak kemarin itu kita belajar apa? Temanya apa? Atau hal apa sih yang kira-kira masih teringat di benak teman-teman semua? Adakah yang ikutan kemarin? Yo, kita kemarin belajar apa aja sih kemarin tuh? Wah, bagus sekali ya. Wih, teman-teman, mungkin Yorobun nggak bisa lihat ya, tapi di chat yang di Sam ini, wow, ini banyak banget chatnya ya. Korean food, Korean food, Korean food, Korean food. Ada yang typo juga, ada yang D-nya 2. Oke. Ya, jadi bener banget. Kemarin itu kita ngebahas tentang Korean food atau makanan Korea. Ya, yang belum ikutan kemarin sayang banget nih, padahal kemarin kita udah bahas banyak banget jenis-jenis makanan Korea, dari yang terkenal, terus yang unik, terus yang biasanya dimakan pada saat perayaan, itu ada banyak banget dan kemarin itu kayaknya banyak juga teman-teman yang jadi lapar ya. Karena kita ngebahas makanan gitu. Terus abis itu di jam makan siang. Seperti itu. Oke, kira-kira masih ngebahas yang kemarin. Ada nggak
makanan Korea favorit teman-teman semua. Kemarin sih sempet sharing-sharing juga ya, ternyata ada beberapa teman-teman yang kayak memberitahu ke Sam kalau mereka suka, ada yang suka tteokbokki, ada yang suka bulgogi. Wah, kalau Sam sendiri sukanya 탕수육 dan 육개장. kalau misalnya 여러분 inget ya, 저는 탕수육 그리고 육개장을 진짜 좋아해요. 왜냐면 탕수육 그리고 그 육개장은 진짜 맛있어요. 네, jadi 탕수육 dan 육개장 itu enak banget ya, 여러분. 여러분 ini harus coba nih ya. Tapi untuk teman-teman yang muslim harus hati-hati karena 탕수육 biasanya dia lebih pakai pork, tapi ada beberapa juga yang pakai beef. Jadi mungkin harus hati-hati milihnya. Di Indonesia saya melihat banyak restoran Korea yang bikin 탕수육 pakai daging ayam. Mungkin bisa dicoba itu ya. Ya, mana nih? Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Makanan Korea favoritnya apa aja coba? Ini ada banyak ya. Ada banyak banget. Selesai kelas online langsung beli tteokbokki sewa. Harusnya kita bekerja sama ya dengan brand tteokbokki. Ya, tteokbokki. Di mana ya belinya ya? Di Jogja kan beli tteokbokki. Ini gimana sih 여러분? coba 추천해 주세요. 추천해 주세요, 선생님한테. Jadi coba deh, 추천 itu rekomendasi. Jadi coba rekomendasiin ke Sam. Kira-kira beli tteokbokki yang enak itu di mana ya di Jogja ya? Kalau di Jogja, saya kurang tahu nih. Ya, tteokbokki. Kayaknya banyak ya teman-teman yang suka tteokbokki. 왜요? 왜 떡볶이를 좋아해요? mungkin karena pedes kali ya. Begitu warnanya merah, terus chewy-chewy gitu. Enak banget. Aduh, kalau diomongin lagi, jadi lapar lagi nih ya. Nah, oke. Nah, oh ya, Sam juga mau ngasih tahu misalnya kalau selama kelas online ini Yorobun ada pertanyaan mengenai Korea atau mengenai materi yang kita bahas atau yang tidak berkaitan dengan materi sama sekali, tapi Yorobun pengen tanya atau mungkin ada yang mau tanya seputar kelas bahasa Korea di IELTS bisa langsung ditulis di kolom chatnya. Nanti kalau misalnya ada waktu, saya bakalan bacain dan bakalan ngejawabin semua pertanyaan Yorobun. Jadi tenang aja, semuanya pasti Yorobun, semuanya pasti bakalan Sam baca dan Sam jawab. Oke, jadi nggak usah ragu, nggak usah nunggu sampai sesi pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja tanya. Sam bakalan bantu jawab. Nah, oke, kira-kira ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar tentang apa sih? Tema kita hari ini, kira-kira ada yang mau tebak nggak? Kita mau belajar tentang apa coba? Kemarin kan kita ngebahas tentang makanan, Korean food. Kira-kira ada yang mau ngasih tebakan? Oh, bagus sekali. Oke, season. Ya, benar banget. Jadi kita bakalan belajar tentang musim. Ya, bisa dilihat ya yang di bawah sini ada tulisannya lewat nih kan. Nih. Ya, jadi kita bakalan belajar tentang season atau tentang musim. Nah, musim. Kalau di Korea kan musimnya ada 4 ya, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma ada 2 doang, ada musim kemarau dan juga musim musim hujan. Tapi kalau di Korea itu ada 4 musim. Nah, 그래서 계절이 4개 있어요. 한국에서는. Nah, jadi ada apa aja sih itu? Kita bakalan lihat nih ya. Ini mungkin materinya bakal penting buat Yorobun yang baru pertama kali melihat ini. Yorobun 잘 보이나요? Kira-kira kelihatan nggak? Bisa kelihatan ya di sini?
Atau masih ada yang belum kelihatan? Hmm. Wah ternyata ada ya Ruben yang udah bisa ngetik Korea nih. Wah bagus banget. Oke, nih kelihatan Sam. Oke kalau gitu. Tapi kenapa tidak terzoom ya? Oke, mungkin nanti bakalan ke itu sendiri. Nah, jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang musim. Tahu Gejo. Nemu Ipuco. Bagus banget kan? Ini ada bunga-bunganya. 저는 꽃 진짜 좋아해요. 그래서 여기서 겉을 좀 만들었어요. Nah, jadi kita bakalan ngebahas tentang gadget. Saya juga mau ngingetin kalau misalnya teman-teman nanti ngelihat ada beberapa kosakata yang menarik, itu coba ditulis. Ingat ya, kita hari ini belajar. Tapi memang nggak berat, tenang aja. Saya tahu pasti kalian itu masih ke bawah liburan kan, masih belum bisa mengikuti yang berat-berat nih. Nah, kalau misalnya ada kosakata yang menarik atau ada materi yang menarik bisa di-screenshot atau dicatat. Saya mau lihat ini kira-kira banyak gak sih Yorobun yang bakalan mengingat materi ini. Ya, schedule, yaitu season atau musim. Ya, Yorobun kelihatan nggak sekarang slide-nya lagi? 아니면 잠깐만요, 여러분. sepertinya um, ya. Kira-kira ada yang kelihatan lagi nih? Hmm. Oke, 잠깐만요. Hmm. Oke. Nah, i거다. Nah, ini bagus banget gambarnya. Pasti teman-teman juga udah pada tahu ya, ini musim apa. Ini adalah musim gal. Wah, apa itu musim gal? Adalah musim gugur. Nah, jadi apa aja sih yang bakalan kita bahas hari ini? Mall Beu Kayo. Di situ tulisannya adalah Mall Beu Kayo. Nah, 어딘데? Kita lihat dulu ya. Nih, oke. Oke, kalau gitu di sini ada more kayo. Ini kita bakalan belajar tentang kosakata dan ekspresi yang berkaitan dengan musim, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semuanya udah pernah belajar tentang musim atau pernah ngeliat di apa namanya di drama Korea gitu ya, musimnya itu seperti apa, kita bakalan belajar nih. Siapa tahu aja ada kosakata yang kita pelajari hari ini dan ternyata ada di drama Korea favoritnya Yorobun. Itu juga bisa ya. Nah, sekarang kita bakalan lihat lagi. Selanjutnya, Oke,
Nah, ini dia musim dalam bahasa Korea. Di sini ada bisa kelihatan ya yang pink itu adalah musim semi. Terus yang di sampingnya yang cerah hijau warna-warni itu adalah summer. Terus yang di bawahnya di pojok kiri di situ ada coklat-coklat, kuning, keemasan. Itu udah kerasa ya vibes-nya vibes musim gugur. Terus yang di sampingnya itu ada biru, putih, dingin gitu ya. Kalau ngelihatnya itu dingin, itu adalah musim dingin. Nah, nah, yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah bom. Oh, hati-hati. Bukan bom yang seperti di pikirannya Yorobun ya. Ya, bom, bom itu artinya adalah musim semi. Seperti itu. Bom di dalam bahasa Korea itu artinya adalah musim semi. Kalau nggak salah ya, ada banyak lagu idol Korea yang ada bomnya. Coba sebutin dong, kasih tahu ke saya kira-kira judul lagu apa yang ada bomnya gitu. Kayaknya banyak ya, apalagi kalau pas musim semi-semi itu Spring Day BTS. Oh iya benar. Tapi kalau judul Koreanya apa ya? Karena kan kadang K-pop idol gitu ya, judul Korea sama judul Inggrisnya kadang suka beda gitu. Yang Koreanya artinya apa, terus Inggrisnya ternyata judulnya artinya apa gitu. Bangtan Sonyeondan yang Spring Day. Spring Day itu benar benar animation yang lainnya ya. Kalau bom Kalau bom itu biasanya lagu yang terkenal ya, yang biasanya diperdengarkan di Korea itu adalah lagunya Basker Basker. Itu adalah salah satu band indie di Korea dan itu kayak hits banget waktu itu, yang lagu Spring-nya itu. Nah, memang ya kalau di Korea itu idol Korea memang suka rilis lagu itu tergantung dengan musimnya. Jadi kalau lagi musim semi itu biasanya lagunya lebih kayak sweet, terus kayak tentang jatuh cinta, terus kayak lucu-lucu gitu liriknya ya, kiowo-kiowo. Habis itu music videonya biasanya ya gitu ya, sakura, terus pink, warna-warna pastel, biasanya seperti itu. Terus habis itu kalau misalnya lagi musim panas, wah itu pasti antara main di pantai lah, terus bajunya itu yang hebring-hebring, warnanya keluar banget gitu. Nah itu biasanya summer. Apalagi kelihatan banget kalau di girl band-nya ya. Ya, di situ girl group-nya itu kelihatan banget tentang summer. Ya. Terus kalau misalnya lagi musim gugur itu biasanya tentang patah hati, tentang patah hati, sedih, depresi dan segala macamnya. Terus abis itu yang pas musim dingin ya biasanya nggak jauh beda sih. Atau biasanya tentang Christmas, jadi biasanya tentang Natal gitu ya. Nah, balik lagi ke bom, saya juga masih itu ya, masih nunggu. Siapa tahu aja ada teman-teman yang mau rekomendasi lagu yang bertemakan bom. Nih, jadi Sam suka banget lagu-lagu yang bom karena dia itu ya gitu ya, sweet, enak didengerin gitu, ringan. Nah, jadi bom itu adalah musim semi. Oh, di sini ada yang kasih saran 볼빨간. 볼빨간 봄. 주저하는 노래예요. Ah, nih. Aduh, tapi liriknya itu kayak gimana ya? Saya suka lagunya, saya tahu lagunya, tapi lupa liriknya sama lupa nadanya. Hmm. Oh, oke. Nanti saya mau cari juga deh. Lupa juga saya mau tahu. Nah, itu kan. Kita tuh kan suka kayak, oh, lagu ini, tapi kok lagunya kayak gimana? Nah, oke. Nah, jadi kalau bom, itu orang Korea sering pergi sopung. Nah, ya Rubun bisa lihat di sini sopung. Sopung itu artinya adalah piknik.
Jadi gitu ya, kalau misalnya udah selesai musim salju, itu kan masuk ke musim semi. Di musim semi itu biasanya orang Korea keluar, keluar, terus habis itu mereka bakalan pergi shopping. Nah, biasanya mereka pergi shopping kayak sama teman-temannya, atau bareng pacarnya, atau bareng keluarga juga sering ya. Dan mereka biasanya ke spot-spot tertentu yang memang terkenal banyak, apa namanya, yang terkenal akan pemandangan sakuranya yang sangat cantik. Biasanya itu pemandangan seperti itu bisa teman-teman lihat di sekitaran kampus di Korea. Jadi banyak banget kampus Korea yang memang pemandangannya pada saat musim semi itu bagus banget. Salah satunya kalau nggak salah adalah Ewok gitu. Jadi kalau misalnya Yorobun pernah ikutan free class kita sebelumnya, kita pernah ngelihat dokumentari tentang beberapa universitas dengan pemandangan tercantik gitu ya. Salah satunya adalah Ihwa, terus Yonsei Daehakgyo dulu Bukatan deh. Kayaknya Yonsei juga bagus deh. Yonsei juga bagus bagian pemandangannya. Nah, biasanya jalan-jalan kayak gitu, terus foto-foto. Nah, tahu biasanya juga orang Korea itu ke Olympic Park yang ada di Seoul, itu kayak taman Gongwon이에요. Gongwon, 근데 Gongwon이 너무 예뻐요. Kenapa? Kenapa bagus tamannya? Karena dia itu luas, terus itu dia kayak ada bukitnya, terus kayak ada rumputnya hijau banget ya Robon. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat gitu ya, ada Gongwon, rumputnya hijau luas banget, terus kayak agak berbukit gitu. Nah, itu biasanya di situ tuh, Olimpik Gongwon. Wah, itu bagus banget. Dan setiap musim semi itu biasanya rame banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pergi piknik di Korea, harus sewa tempat. Bukan sewa tempat ya, tapi ngecim tempatnya harus duluan gitu. Nah, oke. Terus kosakata selanjutnya yang berkaitan dengan musim semi adalah tatatara. Gitu. Tatatara itu adalah, artinya adalah hangat. 너무 따뜻해요. 날씨가 따뜻해요. 날씨가 따뜻해요. 어? 뭐지? 자, lihat. 날씨가 날씨가 따뜻해요. 자, 날씨가 따뜻해요. 날씨가 따뜻해요. Nah, 날씨가 따뜻해요. Itu artinya adalah cuacanya hangat gitu. Sebenarnya cuaca musim semi di Korea itu kalau di Indonesia nggak hangat ya Bun. Itu nggak termasuk hangat. Kenapa? Karena biasanya ya seperti itu, sekitar belasan derajat Celcius, sekitar
5 sampai 15, yang dimana kalau di Indonesia itu dingin ya, tapi di mereka, di Korea itu hitungannya hangat gitu, jadi hangat cuacanya. Karena walaupun misalnya anginnya dingin, tapi mataharinya itu tetap bersinar. Nah, jadi dia hangat. Nah, itulah 날씨가 따뜻해요. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang, wah cuacanya hangat ya. 날씨가 따뜻해요. Wah, 오늘 날씨가 따뜻해요. Seperti itu. Oke? Nah, terus kalau misalnya lagi piknik, itu pastinya kita bakalan ngelihat bunga bermekaran. Kita pastinya bakalan ngelihat bunga bermekaran. Nah, bunga bermekaran itu adalah kochipida atau piuda. Itu banyak ya. Banyak jenisnya. Kochi, piuda, atau kochipida itu sama aja. Nah, misalnya kita mau bilang kochi, wah, kochi piwoyo. Kochi piwoyo. Nah, jadi bunga bermekaran. Wah, kochi 많이 피워요. Seperti itu. Nah, karena banyak ya bunga yang bermekaran pada saat musim semi. Nah, biasanya bunga apa? Biasanya bunga sakura. Nah, bunga sakura di dalam bahasa Korea itu artinya dia adalah botkot. 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 Nah, jadi kalau misalnya Yorobun pengen bilang, oh, botki, botki piyo. Jadi bunga sakuranya bermekaran. Nah, itu juga bisa ya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya musim semi itu orang-orang banyak yang keluar. Udah gitu banyak lagu-lagu cinta-cintaan ya pada saat musim semi. Nah, makanya banyak orang Korea yang juga pergi sogeting atau kencan buta. Gitu, sogeting. Sogeting ini bentuknya banyak. Jadi ada yang lewat dating app gitu kalau misalnya Yorobun tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa, ada yang melalui dating app atau bisa juga dikenalin gitu ya sama teman. Kamu mau pergi sogeting nggak? Gitu kayak nyindir-nyindir. Kamu mau pergi sogeting nggak? Aku punya temen nih. Terus temanku cakep loh gitu. Nah terus abis itu nanti mereka kayak janjian begini. Terus abis itu pergi sogeting. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah kosakata yang berkaitan dengan musim semi. Nah, oke. Sekarang kita lanjut lagi. Kita bakalan coba lanjut lagi. Wah, bisa kelihatan ya di sini. Di sini ada yorem. Yorem. Yorem itu artinya adalah musim panas. Yorem itu artinya adalah musim panas. Nah, musim panas kira-kira ada kosakata apa aja sih di musim panas ini? Nah, kita bisa lihat yang pertama jelas yorumnya. Yorum yaitu musim panas. Kalau misalnya lagu Korea itu ada, saya paling suka lagunya Gfriend yang kayak ngipas gitu ya, kayak panasan. Aduh, Yorum, no tuh kayak aduh panas banget Yorum.
Ada nggak teman-teman yang suka lagunya Gibran yang itu, Yorong? Atau ada yang punya lagu kesukaan yang lain yang bertemakan tentang Yorong? Apa lagi ya? Kalau Yorong itu saya langsung ingatnya Sista. Jadi Sistar ya, dulu itu Sistar banyak banget lagu tentang Yorong. Nah, itu bagus-bagus banget kayak kita ikutan lagi musim panas, padahal kita musim kemarau gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biar ala-ala gitu, ala-ala musim panas. Di sini ada yang kasih rekomendasi nih, ada Red Velvet Power Up. Ini juga. Banana, banana, banana. Itu seru banget ya, bener. Bener, 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 bener. Wah, suka banget sama Red Velvet Power Up. Ini sekarang juga. Bagus, 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 bagus. Ini makasih ya yang udah ingetin tentang Red Velvet Power Up. Nanti saya jadi pengen dengerin lagunya. Ya, mungkin yang punya lagu Summer Summer gitu, ya bisa ditulis ya di bagian chatnya. Saya pengen lihat nih kira-kira lagu Yorong seperti apa sih yang Yorobun semua dengerin. Nah, oke. Nah, terus di musim panas ada apa? Biasanya di musim panas itu orang Korea makan samgyetang. Nah, ini untuk teman-teman yang ikutan request kemarin, pasti teman-teman tahu ya kenapa orang-orang Korea suka makan samgyetang. Buat teman-teman yang nggak tahu, samgyetang itu adalah makanan khas Korea. Jadi dia itu kayak sop ayam, tapi ayamnya itu full sebadan-badannya itu, tapi nggak ada kepalanya ya. Sebadan-badannya itu, terus di dalamnya itu dia dikasih beras, terus dikasih ginseng, dikasih bumbu dan segala macamnya. Terus abis itu dia direbus selama beberapa jam sampai keluar kaldunya. Jadi itu antara kaldu ayam dan rempahnya itu mereka bersatu terus kayak wah kalau dimakan hangat banget. Nah, itu biasanya dimakan oleh orang Korea pada hari terpanas musim panas. Gitu. Kenapa? Karena orang Korea percaya kalau misalnya kita harus menjaga suhu suhu bagian dalam tubuh kita itu sama dengan suhu yang ada di luar tubuh kita. Jadi kalau misalnya musim panas, makannya yang panas, kalau misalnya musim dingin, makannya yang dingin. Gitu supaya tidak gampang terkena penyakit. Nah, itu adalah samgyetang. Samgyetang itu enak banget ya, tapi mahal banget karena ya itu satu porsinya itu dia langsung satu ayam full gitu loh. Nah, jadi lumayan mahal. Oke. Habis samgyetang, tidak yoreng namanya kalau kita nggak ngomongin tentang bada. Bada atau laut gitu. Nah, ini seger banget dah kalau lagi panas-panas gitu ya. Kita pergi ke Bada atau pergi ke laut. Wah, itu langsung cuy. Salah satu pantai atau salah satu laut yang terkenal di Korea yang rame pada saat musim panas itu adalah Haeundae. Misalnya ada teman-teman atau Yorobun yang tahu Haeundae, ada yang tahu nggak Haeundae? Itu ada di mana sih Haeundae? Kira-kira ada yang Haeundae itu ada di mana lokasinya? Coba saya pengen bisa tahu lokasinya. Wah, applause banget nih saya. Saya bakalan tepuk tangan. Wah, ya, keren. Ada yang tahu? Ada yang tahu di mana Haeundae itu? Ya, hint 줄 거예요. Aku bakalan kasih hint. Hint-nya itu adalah kota terbesar kedua di Korea. Jadi kalau di Indonesia semacam Surabayanya Korea banget nih. Di sini ada teman kita yang berhasil menebak. Wah, bagus banget. Wah, oke. Busan, bener banget. Choyo. Wah, bakso. Kalau bakso itu ada lagunya Seventeen ya.
bakso, cak 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 cak, cak 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 cak. Bagus, bener banget. Jadi Haeundae, pantai Haeundae itu ada di Busan dan itu rame banget ya Robun. Itu adalah salah satu destinasi wisata terfavorit pada saat musim panas. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ke Korea, terus pengen ke pantainya, itu bisa ke Haeundae. Nah, oke, bagus, bagus, bagus. Coba. Nah, terus abis itu selain ngomongin tentang Yorem, pasti kita sering banget ngeluh kayak, aduh, musim panas, namanya aja musim panas, jadi pasti cuacanya itu atau udaranya itu panas. Itu panas. Panas di dalam bahasa Korea itu adalah doppa, dopta. Nah, kalau misalnya mau bilang hari ini panas banget, no, 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 woyo. 오늘은 너무 더워요. 오늘은 너무 더워요. Hari ini panas banget gitu ya, kayak kayak gerakannya Jifren. Oh, 여름. 오늘은 너무 더워요. Hari ini sangat panas. 오늘 itu artinya adalah hari ini. 너무 sangat, 더워요 panas. Jadi hari ini sangat panas. 오늘은 너무 더워요. Nah, seperti itu. Tapi bentuk dasarnya adalah dopta. Jadi dia bisa bentuknya dowoyo, bisa juga dopsemida. Itu nanti bisa teman-teman sesuaikan ya akhiran kalimatnya. Akhiran kalimat, apa itu Sam? Akhiran kalimat? Ya, akhiran kalimat adalah ya bisa belajar sama Sam ya di IELTS. Nanti Sam bakalan ajarin apa sih itu akhiran kalimat. Akhiran kalimat ya ya Rubun. Kalau misalnya belajar bahasa Korea, pasti belajar akhiran kalimat gitu. Jadi kalau misalnya nggak belajar akhiran kalimat, berarti belum belajar bahasa Korea. Gimana sih bahasa Korea itu? Apa sih yang harus dipelajari? Teman-teman bisa pelajarin bareng Sam di IELTS. Kalau ada yang penasaran gimana caranya, nanti bisa dilihat di akhir kelas, bakalan ada video lagi, terus ada nomor kontaknya, terus teman-teman bisa hubungi nomor kontaknya. Biar belajar bareng Sam di IELTS. Nah, oke, musim panas. Kalau musim panas, kita juga pasti bakalan ngomongin tentang liburan. Iya dong, masa musim panas di rumah aja sih? Gimana sih? Tidak seru banget. Jadi musim panas tuh kita harus liburan lah. Liburan, pergi liburan atau pergi wisata. Yoheng. Yoheng. Nah, Yoheng itu adalah wisata. Nah, yang di bawahnya lagi setelah Yoheng, kalau ke laut itu pasti kita bakalan butuh yang namanya baju renang. Nah, baju renang itu adalah suyongbok. Seperti itu, suyongbok. Suyongbok. Suyongbok artinya adalah baju renang. Oke, sekarang kita bakalan lanjut lagi. Habis summer atau habis Yorem itu pasti ada musim gaul. Gaul itu adalah musim gugur. Gaul adalah musim gugur. Jadi vibes-nya itu atau warna yang biasanya teman-teman lihat itu pasti coklat, emas, kuning, terus daun berguguran. Itu adalah vibes-nya musim gugur. Musim gugur di dalam bahasa Korea, seperti yang tadi udah Sam bilang, adalah gaul. Gaul. Nah, ini harus hati-hati. Pengucapan musim gugur dan musim dingin itu hampir sedikit-sedikit. Cukup yo. Nah, jadi harus hati-hati. Gaul itu artinya adalah musim gugur. Nah,
Kalau di musim gugur biasanya kita ngelihat apa sih? Yang paling pertama, yang pasti kita ingat gitu ya kalau dengar kata gal itu adalah dantung. Dantung. Dantung molkayo. Dantung itu dantung. Dantung itu artinya adalah daun yang berguguran. Jadi kalau misalnya ya ada daun berguguran yang ini warnanya kayak begini-begini nih, warnanya ini emas, terus kecoklatan, itu adalah dantung gitu. Seru banget ya kalau ngelihat dantung itu rasanya kalau pengen dibersihin, terus dibikin tumpukan, terus habis itu tiduran di situ. Wah, cemiketa. Pasti seru banget tuh. Tapi kalau di sini nggak bisa ya. Kita nggak punya musim gugur gitu. Nah, jadi dantung di dalam bahasa Korea itu dia artinya adalah daun yang berguguran. Nah, terus kalau musim gugur itu juga pasti kita ngomongin tentang cuacanya. Cuacanya itu angin bertiup. Itu biasanya kan banyak ya angin yang bertiup ya, karena kan dia gal itu mulai dingin karena akan beranjak ke musim dingin. Jadi memang cuacanya dia mulai dingin, itu banyak angin. Barami bulda. Barami bulda. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen bikin kalimatnya, gimana sih saya bikin kalimatnya? Barami, barami buroyo. Barami buroyo. Ya. Anginnya bertiup, barami buroyo. Oh, unik. Baru dong, mati buroyo. Gitu. Jadi, aduh hari ini banyak banget angin yang bertiup gitu ya. Hati-hati masuk angin nanti ya. Oh, masuk angin. Oke, jadi baram. Baram itu artinya adalah angin. Gitu. Baram itu artinya adalah angin. Bulda itu artinya adalah bertiup. Jadi barami bulda, angin bertiup. Nah, kalau misalnya angin bertiup, biasanya suhunya jadi agak dingin. Nah, agak dingin di dalam bahasa Korea itu adalah salsarada. Salsarada. Nah, salsarada itu agak dingin. Salsa. Salsayo. Agak dingin. Gitu. Beda dengan dingin, kalau dingin nanti ada lagi. Tapi kalau salsarada ini nggak terlalu dingin, tapi lumayan dingin. Gitu ya. Nah, terus abis itu selanjutnya ada juga warna coklat. Warna coklat itu adalah galsek. Galsek. Jadi kalau warna daun-daun yang ada di musim gugur itu adalah warna coklat atau galsek. Nah, yang terakhir ada sopodo, sedih, sopoyo. Sopoyo. Karena ya seperti yang udah Sam bilang tadi ya, kalau misalnya lagi musim gugur, itu banyak idol Korea yang ngeluarin lagunya itu tentang sedih gitu ya, patah hati. Heo Jija, ayo kita berpisah gitu ya, Heo Jija. Nah, itu biasanya temanya tentang lagu-lagu yang sedih. Sopoyo, sopoyo, kayak titinya Twice. Sopoyo, hing hing. Jadi ntar. Oke. Nah, itu adalah kosakata yang berkaitan dengan gal atau tentang musim gugur. Dan yang terakhir, ini berkaitan dengan musim dingin. Musim dingin di dalam bahasa Korea adalah gyeol.
Nah, hati-hati ya, 여러분, kayak yang tadi saya bilang, musim gugur itu gaul, gaul, ya, gaul. Di sini nih. Kok jadi gaul ya? Gaul. Mm, 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 mm. Yang gede. Oh. Oke, gaul. Gaul itu adalah musim gugur. Ingat gaul. Tapi kalau musim dingin itu adalah gyeol. Nah, ini mereka berbeda. 달라요, 달라요. Yo. Mereka beda ya. Gaul itu adalah musim gugur. Gyeol itu adalah musim dingin. Gaul, gyeol. Nah, oke. Itu tentang gaul dan gyeol. Gyeol itu artinya adalah musim dingin. Nah, kalau musim dingin itu kita pasti ngomongin tentang salju. Salju itu apa? Salju itu dalam bahasa Korea dia nun. Nah, nun itu artinya apa lagi selain salju? Nun itu ada dua ya artinya ya Robun. Ada dua. Jadi selain salju di sini ada juga, coba kita lihat. Nah, oke. Di sini ada Kak Angela, terus ada Kak Zahra juga. Good job, good job. Baksu. Cak, 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 cak. Cak, 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 cak. Nun itu artinya mata. Tapi bisa juga salju. Jadi gimana cara ngebedainnya, Sam? Datang ke Ayon, belajar sama Sam. Oke, nun yang mata dan nun yang salju itu sebenarnya sama aja. Cara ngebedainnya adalah ya Yorobun harus tahu konteksnya. Seperti itu. Kalau misalnya konteksnya adalah aduh, nuni apa yo? Jadi yang apa yo yang sakit itu nggak mungkin ya. Aduh saljunya sakit gitu kan. Tidak masuk akal ya Yorobun. Iya kan tuh yo. Ya, jadi nun yang dimaksud di situ pasti bukan salju, tapi mata. Kecuali misalnya kalau lihat, wah, Nuni nomu haye. Itu haye putih gitu ya. Wah, Nuni nomu haye. Wah, nunnya putih banget. Nah, itu pasti salju. Kalau mata kayaknya enggak ya, Yorobun. Kalau matanya putih, serem. Oh, ya. Serem banget nanti jadi kayak zombie ya. Ngomongin zombie, ya Roman ada yang nonton Sweet Home nggak? Itu kayaknya seru banget ya. Sam itu ngikutin webtoonnya Sweet Home. Nah itu udah panjang banget, terus akhirnya Sweet Home malah dibikinin Netflix, terus webtoonnya itu malah dihapus gitu ya beberapa episode. Bukan beberapa, hampir semuanya kehapus. Jadi 너무 슬퍼요. Sam 너무 슬퍼요. Soalnya saya suka banget sama webtoonnya, tapi belum sempat lihat Netflix-nya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Aku ikutnya Busan Hensei. Hehehe. Oh iya, benar Busan Heng ya, Train to Busan. Oh itu serem banget, tapi seru ya. Soalnya ada Gong Yoo. Siapa yang tidak suka Gong Yoo? Gong Yoo ga 좋아하지 않은 사람이 없어요. Tidak ada orang yang tidak suka Gong Yoo. 왜냐하면 공유 아저씨는 잘생겼어요. Oke.
Nah, itu salju. Jauh ya bahasanya dari salju ke zombie, apalagi ke Busanhe. Oke, moon itu artinya adalah salju. Terus selanjutnya, kalau ngomongin salju, pasti kita biasanya keingetan tentang resort ski. Atau dalam bahasa Koreanya adalah skijang. Jadi skijang itu adalah ya tempat yang sering orang Korea kunjungi ya. Kayaknya bukan cuma orang Korea, tapi tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat di suatu negara yang punya musim dingin gitu. Skijang. Jadi orang Korea biasanya pergi skijang gitu ya. Nama kita. Kalau kita bukan skijang, kita biasanya apa? Tidak ada resort ski gitu ya. Ada sih di beberapa Baekhwajong atau di beberapa mall, tapi Antul deh. Kayaknya kita nggak bisa menikmati skijang di Indonesia ya. Karena feel-nya berbeda ya, Robun. Nekim이 달라요. Feel-nya berbeda. 느낌이 달라요. 달라요. Nah, kalau ngomongin musim dingin, pasti kita ngomongin tentang dingin. Itu sudah pasti ya Robun. Cuka. Cuka itu artinya adalah dingin. Nah, gimana sih cara mau ngomongin kalau cuaca hari ini dingin? Itu kita bisa pakai onel lagi ya. Atau bisa pakai nalshi yang artinya cuaca. 오늘은 atau 날씨는 추워요. 오늘 atau 날씨 추워요. Jadi hari atau cuacanya itu dingin. Seperti itu. 오늘 atau 날씨는 추워요. 추워요. Nah, bagus sekali. Kalau dingin-dingin itu pasti karena salju. Kalau salju itu biasanya kita melakukan apa? Kita pasti biasanya nunsaum atau perang salju. Wah, kalau kita biasanya kan kalau main air itu perang air gitu ya kayak. Tapi kalau di Korea perang salju bahasa Koreanya itu adalah nunsaum. Nun salju, saum itu artinya pertengkaran. Kalau secara literal gitu ya pertengkaran. Tapi kan nggak enak ya kalau diterjemahinnya jadi pertengkaran salju. Emangnya saljunya bisa bertengkar gitu kan? Itu kan andejo. Nah, jadi nun saum itu artinya perang salju. Wah, seru banget tuh kalau main nun saum. Dibikin bolanya kan. Dibikin bola terus dilemparin. Wah, cek, cek. Asal abis main perang salju atau pertengkaran salju jangan bertengkar ya sama temennya. Jangan. 친구에게 잘해요. Jadi baik-baik sama temennya. Nah, selanjutnya yang terakhir kalau kita ngomongin tentang Gyeol atau musim dingin itu pasti ada sial atau mukbori. Kan dingin ya 여러분. 너무 추워서 목도리를 써야 해요. Jadi karena dingin banget biasanya orang Korea itu pakai shawl. Nanti siapa tahu aja kalau Yorobun pergi ke Korea, jangan lupa beli shawl. Kalau bisa shawlnya yang warna merah supaya kembaran gitu ya, kayak si entak. Siapa tahu aja dapat aju si Tokebi juga gitu ya. Pakai muktori warna merah terus ketemu entak, ketemu yang sejenis gongyu gitu kan. Mantap tuh. Nah, muktori. Muktori itu artinya adalah shawl. Oke. Kalau misalnya Robot ada yang mau bertanya, kalau mau bertanya boleh banget loh ya Robun. Nah, kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya lagi,
Sam bakalan kasih lihat, jadi Sam punya video tentang musim. Ini coba kita lihat. Yorobun coba dengerin ya, kalau misalnya nggak ada suaranya tolong bilangin. Kalau ada suaranya bilang juga, biar Sam tahu ya. Wean Deji. 계절은 돌고 돌아. Boom. 햇빛이 반짝반짝, 바람이 살랑살랑. 겨울잠을 자던 곰도 뜨한 봄빛을 받아요. 어떤 곤충을 만날까? 나비, 벌, 무당벌레. 누가 겨울잠에서 깨어날까? 곰, 개구리, 꽃 구경, 봄나물 캐기, 씨앗 심기. 햇볕이 쨍쨍. 이마에는 땀이 송골송골. 여름 햇살이 너무 우리 함께 물놀이 가자. 첨벙첨벙. 어떤 곤충을 만날까? 풍뎅이, 사슴벌레. 무엇을 먹을까? 포도, 수박, 복숭아. 어떤 꽃이 피어날까? 해바라기, 공선화, 무궁화. 어떤 놀이를 할까? 곤충 채집, 물놀이, 물고기 잡기. 가을바람이 솔솔. 나뭇잎들은 알록달록. 곡식과 과일이 가을빛을 받아요. 으라차차, 오늘 잔뜩 했어. 바스락 바스락. 낙엽을 밟으며 신나게 집으로 돌아가요. 고구마, 밤, 벼. 어떤 꽃이 피어날까? 구절초, 코스모스, 국화. 어떤 철새가 찾아올까? 고니, 기러기, 청둥오리. 겨울바람이 쌩쌩. 하얀 눈은 펑펑. 온 세상이 하얗게 눈으로 덮여요. 눈이다! 우리 눈사람 만들자! 대굴대굴 대구르르. 눈덩이가 점점 커져요. 곤충은 어떻게 겨울을 보낼까? 나무는 어떻게 겨울을 보낼까? 누가 겨울잠을 잘까? 곰, 개구리, 다람쥐. 어떤 놀이를 할까? 눈싸움, 눈사람 만들기, 썰매 타기. 따뜻한 봄이 오면 산과 들은 초록빛으로 가득해요. 나비 따라 폴짝폴짝 뛰어다니며 봄을 보내요. 봄이 가면 여름이 찾아와요. 뜨거운 햇살에 땀이 뻘뻘. 너무 더운 여름에는 찬방찬방 물놀이하며 보내요. 여름이 가면 가을을 보내요.
가을이 가면 겨울이 찾아와요. 차가운 바람이 쌩쌩, 하얀 눈이 펑펑. 추운 겨울이 가면 또다시 따뜻한 봄이 와요. 봄, 여름, 가을, 겨울. 사계절은 nih, 여러분 잘 보였나요? Nah, itu tadi adalah beberapa ya, musim di dalam bahasa Korea. Ya, oke, kalau gitu, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, hari ini kita belajar sampai di sini ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mikir, aduh Sam, aku nggak ngerti yang materi kemarin sama materi hari ini. Aku mau coba dari yang dasar dulu deh, yang basic dulu. So, Sam bakalan kasih materi yang lebih gampang lagi. Jadi untuk teman-teman yang belum belajar banyak tata bahasa Korea, itu datang besok di jam yang sama, di link yang sama, jadi sama semuanya. Besok saya bakalan bawain materi yang lebih mudah. Jadi kita mulai dari perkenalan. Dari mulai awal banget kita bakalan pelajari itu. Oke, kalau gitu, 그럼 오늘 수업은 여기까지 마치겠습니다. Kalau gitu kelasnya saya tutup sampai hari ini ya. 수고 많이 했어요. You did really great job. 감사합니다. 내일 봐요, 여러분. 안녕. Learning Center